Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di mata kuliah pengantar psikologi desain, di mana di materi kali ini kita akan sedikit membahas tentang basic human needs satisfied through place design. Ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan di mata kuliah ini, di mana nanti teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan aspek psikologi dalam pengalaman ruang dengan cermat, serta menganalisis strategi desain berwawasan lingkungan. Nah, apa saja yang akan kita bahas nih dalam materi kali ini gitu ya. Tentu saja yang pertama adalah user profile. Kita harus membahas atau kita mempelajari siapa pengguna ruangan itu sendiri. Kemudian, user experience through space dalam desain interior. Ini adalah bagaimana sih seseorang pengguna ruang itu mengalami ruangan yang mereka datangi dan rasakan dalam interior design. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari ada 16 motif dasar yang mendorong manusia dalam menjalani hidup. Nah, ini statementnya dikeluarkan oleh Reis pada tahun 2004. Tentu saja ketiga materi kali ini tidak kita bahas dalam satu video karena akan terlalu panjang dan banyak sekali, sehingga dari sini nanti kita akan membahas secara lebih rinci dan juga lebih efektif pada dua video yang berbeda. Oke, nah berikut ini adalah referensi atau buku yang kami sarankan untuk dipelajari oleh teman-teman dalam melengkapi pembelajaran selama 1 semester perkuliahan di pengantar psikologi desain. Oke, berikut ini kita langsung masuk pada materi, yaitu the user profile. Jadi, mengembangkan pemahaman tentang siapa yang menjadi target desain adalah separuh dari upaya untuk mencapai desain yang mendukung well-being atau kesejahteraan. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau misalnya contoh mudahnya kita mau mendesain daycare misalnya. Nah, kita tidak mungkin mendesain daycare itu dengan cara mempelajari karakteristik anak-anak perkuliahan gitu kan. Karena nanti yang dibikin sejahtera itu harusnya karakteristik anak-anak balita misalnya seperti itu. Jadi tidak apple to apple, maka dari itu kita harus mempelajari secara terperinci siapakah user dari desain yang akan kita buat. Supaya kita bisa mencapai well-being design atau kesejahteraan desain dalam interior design. Nah, berikutnya. Untuk memastikan adanya keselarasan antara ruang dan penghuninya, seorang desainer perlu mengetahui secara rinci preferensi penghuninya, sehingga desainer akan secara sadar memberikan semua fitur atau memenuhi kebutuhan fasilitas yang akan menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna ruang. User profile harus dapat mencakup kebutuhan data yang diperlukan oleh desainer, meliputi ada beberapa hal ini, contohnya saja ada 6 hal. Jadi teman-teman mahasiswa nanti saat teman-teman akan melakukan
profiling user itu kalau bisa apapun yang kalian tanyakan atau kalian cari, datanya itu adalah dari keenam aspek ini gitu. Yang pertama, yang paling penting dan paling krusial adalah aktivitas dan jenis kegiatan apa yang dilakukan pengguna di dalam ruangan. Kalau teman-teman masih ingat dengan materi kita sebelumnya, di sana kita pernah membahas ada beberapa contoh studi kasus. Misalnya, studi kasus tentang anak yang susah fokus untuk belajar, kemudian mengalami penurunan nilai, kemudian dia tidak terlalu suka belajar. Nah, selanjutnya orang tua si anak tersebut mendesain kembali area belajarnya dengan cara memberikan warna-warna yang visualnya itu dapat menunjang konsentrasi belajar, kemudian memberikan aroma diffuser pada ruangan dan lain-lain, yang akhirnya hal itu bisa menunjang atau mendukung kenaikan minat belajar si anak. Nah, hal ini adalah salah satu contoh saja. Jadi, aktivitas apa yang ada di dalam sebuah ruangan yang akan kita desain? Apakah aktivitasnya itu adalah untuk belajar? Atau yang kedua, misalkan aktivitasnya itu adalah untuk berobat. Atau yang ketiga, misalkan untuk beristirahat, rileks, calming, bisa saja di kamar atau bisa saja di area spa gitu ya. Jadi yang membutuhkan kerileksan secara menyeluruh seperti itu. Dan banyak hal lainnya. Berolahraga misalkan dan lain-lain. Silahkan teman-teman mencari data tentang ini sebenarnya ruangan yang akan kita desain itu digunakan untuk tujuannya itu untuk apa sih? Mengakomodir aktivitas apa sih gitu ya. Jadi harus dicari tujuan dari pengguna ruang itu melakukan aktivitas apa. Kemudian berikutnya, silahkan tentukan jenis kelamin, kemudian usia rata-rata dari pengguna ruang, kemudian pengaruh budaya, apakah itu hal yang sangat berpengaruh atau tidak. Contohnya, misalkan teman-teman diminta untuk mendesain ruang tunggu pemeriksaan ginekologi gitu ya. Nah, sudah pasti teman-teman harus cari tahu apa itu ruang ginekologi gitu. Oh, ternyata ruang ginekologi itu adalah pemeriksaan kandungan. Nah, di mana di sini biasanya yang lebih sering datang itu adalah wanita atau perempuan gitu ya. Jadi yang jenis kelaminnya itu wanita gitu. Kemudian usia rata-ratanya berapa? Apakah usia rata-ratanya itu balita atau remaja akhir, kemudian atau dewasa muda, dan lain-lain. Silahkan dicari segmentasi itunya. Jadi pengguna ruangku ini usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian pengaruh budaya ada nggak ya, ataukah dia dari suku apa, suku Jawa atau Sunda atau dari mana, Bugis misalnya. Mereka semua pasti punya preferensi warna, preferensi bentuk, kemudian preferensi apapun lainnya itu yang tentu saja berbeda gitu. Jadi hal ini juga patut untuk diperhatikan. Nah, berikutnya adalah kemampuan dalam berbahasa, mengakses teknologi, dan masalah perilaku lainnya yang relevan dengan penggunaan ruang. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Nah, karena ini nanti berkaitan dengan signage atau wayfinding, mengatur sirkulasi dan tanda mengarahkan user dari ruang A ke ruang B. Nah, ini perlu sekali diketahui. Contoh mudahnya saja misalnya berbahasa. User kalian itu yang ada di dalam ruang yang akan kalian desain,
usernya itu siapa, apakah masyarakat lokal saja ataukah bisa memungkinkan warga negara asing untuk mengakses ruangan tersebut. Kalau misalnya ruangan yang akan teman-teman desain itu dapat diakses oleh warga negara asing, nah sebaiknya apapun yang kalian desain itu universal, baik dari bahasanya, signage-nya, kemudian warnanya, seleranya, dan lain-lainnya gitu, seperti itu. Berikutnya adalah tentukan kelompok psikologi warna yang paling banyak direfleksikan pengguna. Jadi ditanyain si user profilnya ini, apakah usernya ini lebih suka warna yang apa misalkan. Dari 30 user yang kita wawancara, ternyata 29 itu preferensi warnanya biru gitu ya. Sementara satu lainnya preferensinya warna hijau. Nah, dari sini akhirnya kan bisa ketahuan gitu. Oh, berarti nanti kita sebagai seorang desainer mendesain area interiornya ini menggunakan palet warna yang cenderung ke arah calm atau ke arah tenang, biru, lembut dan lain-lain. Lalu tentukan kebutuhan akan biofilia sebagai kebutuhan tinggi atau rendah. Nah, kebutuhan akan biofilia ini nanti berkaitan dengan butuh sebanyak apa menghadirkan unsur alam ke dalam desain interior ruang gitu. Apakah membutuhkan jendela yang berukuran lebar ataukah hanya dapat menghadirkan unsur alam itu dengan melalui gambar-gambar atau material saja yang menggunakan unsur alam dan lain-lain. Sesuaikan dengan uh, sesuaikan dengan usernya ini tadi, profilnya seperti apa. Berikutnya, tentukan persepsi pengguna tentang keindahan sebagai realistis atau abstrak. Jadi, user ini suka nilai estetis yang realistis atau yang agak seperti fairy tale gitu kan, tergantung dengan selera si user. Nah, dari situ kita harus mengetahui bagaimana caranya, tentu saja dengan melakukan wawancara, kemudian interview, observasi secara langsung, dan banyak hal lainnya. Kemudian, oh maaf ternyata nggak hanya 6, tetapi ada berapa? 11 ya? Atau nggak benar ya? Ya, betul. Next adalah tentukan kebutuhan pengguna akan stimuli atau ketenangan. Jadi kalau teman-teman ingat tadi, studi kasus yang kita bahas di slide sebelumnya itu kan untuk menstimulasi, meningkatkan konsentrasi belajar gitu ya. Jadi treatmentnya berbeda. Tetapi akan berbeda halnya jika ternyata pengguna ruang kalian itu butuh ketenangan. Jadi kalian sebagai desainer sebaiknya melakukan treatment design itu yang tidak terlalu overstimuli. Jadi nanti tujuannya untuk memberikan ketenangan. Kita harus mengetahui dulu user kita ini suka yang banyak reaksi atau malah sebaliknya gitu, atau malah suka yang menenangkan aja desain karakternya, karena karakter si user ini nanti akan mempengaruhi kebutuhan desain apa yang akan kita lakukan atau kita berikan gitu. Nah, berikutnya adalah tentukan kebutuhan pengguna akan keseimbangan, simetri atau asimetri. Suka yang mana sih user kita itu? Apakah mereka ini lebih suka hal-hal yang simetri atau asimetri, atau mereka menyukai hal-hal yang harmoninya itu berbeda, misalnya seperti itu. Itu harus kita ketahui. Kemudian tentukan tingkat kebutuhan yang sebagian besar saat ini terpenuhi melalui penggunaan hierarki Maslow, baik melalui ruang maupun dalam keterlibatannya.
Nah, berikutnya adalah tentukan ruang yang paling mempengaruhi pengguna dan fitur-fitur spesifik. Jadi ruang apa? Ini berkaitan, 8 dan 9 ini berkaitan karena misalkan coba sih dilihat ternyata user kita ini lebih butuh um, didesainkan area belajar loh daripada didesainkan area untuk karaoke misalnya seperti itu. Itu harus kita amati secara um, mendetail gitu ya. Karena dengan kita amati begitu, akhirnya kita bisa menentukan ruang yang paling memenuhi dan mempengaruhi pengguna itu seperti apa butuhnya gitu. Dan beberapa detail lain yang menjadi inti dari jenis ruang yang sedang kalian rancang. Nah, also be aware to 3 hal ini. Yang pertama, ketika teman-teman melakukan wawancara pada user, bisa jadi terkadang user itu hanya menjelaskan apa yang dia ingat. Tetapi belum tentu yang dia ingat itu adalah the whole story atau the complete story. Misalnya saat kalian mewawancarai user, bapak itu lebih suka warna kuning karena lebih ceria atau apa gitu. Ternyata bapaknya menjelaskan, oh saya nggak suka mbak warna kuning karena saya sukanya warna merah misalnya gitu. Tetapi statement user itu adalah hal yang mereka ingat, tetapi bisa jadi ada beberapa hal yang mereka itu lupa atau memang tidak diceritakan. Jadi mereka hanya menceritakan apa yang mereka ingat aja. Kemudian kedua, bisa jadi ketika teman-teman mewawancara, user itu mengatakan hal-hal yang apa ya, yang kita sebagai desainer ingin yang user pengen kita mengatakannya. Jadi misalnya user tuh pengen kita berpikir kalau oh dia butuh butuh cermin yang super extraordinary gitu. Jadi akan diberikan standing cermin dengan bingkai-bingkai klasik dan lain-lain. Nah, tapi itu adalah dikatakan oleh user karena user merasa kita ingin user menjawab hal itu gitu. Tapi sebenarnya itu belum tentu adalah kebutuhan dan aspek yang mendukung kebutuhannya user gitu. Jadi belum tentu itu adalah yang sebenarnya seperti jadi kayak gaya-gayaan aja usernya bilang misalnya kita bilang iya pak kalau kayak gaya klasik itu lebih mahal misalnya gitu. Nah kemudian user tuh bilang tuh akhirnya karena dia nggak tahu apapun yang terlintas dalam pikirannya bisa jadi user itu berkata menyambung dari statement yang kita katakan sebelumnya misalnya oh iya kayaknya saya bagus deh ini kalau pakai cermin dengan gaya klasik misalnya seperti itu padahal nggak cocok misalnya seperti itu faktanya gitu ya. Nah kemudian be aware juga terkait user are not designer. This does not this doesn't mean designer knows best gitu. Jadi user memang bukan yang desainernya ruang itu. Tetapi ini juga nggak berarti kalau desainer itu tahu semua yang terbaik buat usernya. Tidak seperti itu. Jadi antara user dan juga desainer itu tidak ada yang harus mengalahkan, dikalahkan satu sama lain. Jadi silahkan teman-teman mempelajari profil user, kemudian mencari jalan tengahnya dengan cara menawarkan alternatif, kemudian mendiskusikan ide-ide kreatif yang tentunya juga dengan
terbuka atas ide-ide yang diberikan oleh user seperti itu. Berikutnya ini kita akan mencoba membahas tentang user experience through spaces gitu ya. Pengalaman pengguna ruang terwujud melalui cara seseorang memasuki sebuah ruang dan bergerak atau berjalan dari satu ruang ke ruang lain hingga sampai pada area yang dituju. Nah, kalau kita lihat dalam slides yang ditampilkan ini adalah salah satu spot yang berada di seperti apa ya, SeaWorld gitu ya, atau kalau sekarang yang lagi baru-barunya itu yang apa BXC yang ada di Bintaro gitu ya. Ada semacam SeaWorld mini yang ada di dalam mall gitu. Nah, kenapa kita perlu membahas hal ini gitu? Teman-teman, kalau kita lihat dan kita bayangkan, misalnya kita berada di area yang ada di slide kali ini. Jadi kita sedang berdiri dan kemudian di seluruh bagian atas, bagian samping kita, kanan kiri, itu dikelilingi oleh ikan-ikan gitu. Nah, itu tentu saja akan memberikan pengalaman yang sangat berbeda pada kita sebagai pengguna ruang. Begitupun dengan pengalaman tersebut yang akhirnya berdampak pada sikap dan perilaku kita saat berada di dalam ruang tersebut. Jadi, saat kita memasuki area terowongan SeaWorld ini gitu ya, atau terowongan akuarium besar ini, bisa jadi kita akan merasakan banyak stimulasi di dalam ruang tersebut. Banyak hal menarik karena ada hewan yang bergerak secara alami, kemudian ada bunga karang, ada batu-batu, dan juga kaca transparan yang bisa menaungi kita, memberikan kita rasa aman, tetapi tidak menutup pandangan atau visual kita untuk mengamati hal yang lain yang berada di luar area gitu. Nah, ini tentu saja experience-nya itu berbeda. Jadi, bagaimana sih seseorang um, mendapatkan pengalaman saat dia itu berada di ruangan, itu adalah hal yang perlu dipelajari oleh seorang desainer dari sudut pandang psikologi desain tadi. Nah, berbicara dengan menyambung dengan slide sebelumnya, ada dibahas terkait juga dengan flow design. Flow design itu dialami melalui keselarasan pendekatan desain di semua ruang, kemudian keselarasan antara kemampuan pengguna mengakses ruang, dan juga pendekatan desain. Mendesain ruang yang tidak sesuai dengan cara pengguna berinteraksi dan menggunakan ruang, misalnya tidak sesuai dengan norma sosial, akan menciptakan kesulitan dalam penggunaan. Jadi misalnya teman-teman mau mendesain itu yang nggak lumrah gitu ya. Kenapa sih kok jalannya itu lewat sebelah ujung kanan aja, padahal di area ujung kiri itu bisa diakses dan bisa digunakan gitu. Nah, itu kan nggak sesuai misalnya seperti itu. Dan banyak hal lainnya. Jadi misalkan sirkulasinya itu harusnya dua arah, tapi dibuat satu arah. Nah, ini tentu saja nanti akan berpengaruh pada perilaku user di dalam sebuah ruangan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, ruang itu memiliki pengaruh emosional dan mampu mempengaruhi pengalaman seseorang. Tapi ingat, ruang itu tidak mengendalikan emosi, tapi cuma mempengaruhi emosi itu sendiri aja. Jadi, tidak serta-merta apapun yang ada di dalam
ruangan atau ada di sekeliling kita sebagai pengguna ruang itu langsung menentukan jenis emosi kita itu tidak, tetapi ruangan atau lingkungan sekitar manusia itu mampu mempengaruhi terbentuknya jenis emosi yang ada atau yang kita keluarkan dalam ruang tersebut. Oke, sampai sini dulu materi kita terkait basic human needs through interior spaces. Materi berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diamalkan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.